Salam penuaian, salam terobosan. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini sudah pertengahan bulan ya. Di bulan Januari tahun 2025. Tanpa terasa 15 hari kita sudah lewati tahun 2024 dan kita berada di tahun 2025. Tema besar dari gereja kita BMC adalah Future Foresight, siap menghadapi masa depan. Ayat emasnya diambil dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-17, yang mana Tuhan berfirman kepada kita di tahun 2025 ini, kalau kita benar-benar mau siap dalam menghadapi masa depan, maka itu jangan hidup dalam kebodohan, jangan hidup sembarangan, jangan hidup ceroboh Bapak Ibu sekalian ya. Tapi kita harus mengerti apa kehendak Allah dalam hidup ini. Dan subtema di bulan Januari ini diambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-7, yaitu stay connected. Tetap terhubung dengan Tuhan dan kemudian taat melakukan firman Tuhan. Saya percaya kalau kita tidak hidup di dalam kecerobohan, tidak hidup dalam kebodohan, kita mengerti kehendak Tuhan dan stay connected dengan Tuhan, maka masa depan kita adalah masa depan yang cerah dan masa depan yang penuh dengan harapan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa tahun yang lalu ada postingan yang ada di sosial media yang sangat terkenal sampai beberapa jemaat di New York suka menirukannya. Jargon daripada apa yang ditayangkan di sosial media itu adalah kata murah banget. Ya, kalau masih ada yang ingat, itu dilakukan oleh seorang yang bernama Binomo atau Indra Kents. Ya, satu kali Indra Kents itu bilang gini, dia nggak bisa tidur malam itu. Dan kemudian dia iseng-iseng, terus beli Tesla katanya ya. Ini orang di Indonesia. Dan dia bilang murah banget ya. Dia liburan ke luar negeri, bilang murah banget. Dia beli rumah mewah, murah banget. Makanan mahal, murah banget. Dan kemudian banyak orang yang tergoda dan merasa iri hati. Setelah itu Bapak Ibu sekalian kita dikejutkan bahwa kemudian Indra Kents ditangkap polisi. Mengapa? Karena ternyata bisnisnya itu adalah bisnis penipuan. Nah, hari ini kita akan belajar dari Mazmur 37, di mana ayat-ayat yang akan kita baca ini memperingatkan kita bagaimana kita memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang sesungguhnya, masa depan yang diberkati, masa depan yang dijamin oleh Tuhan. Mazmur 37 ayat yang pertama. Mazmur 37 ayat yang pertama dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau bilang kepada kita, jangan kita iri hati kepada orang yang jahat. Ayat yang kedua, dan kemudian kita akan loncat ke ayat yang ketujuh. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat curang, ayat ini dengan jelas berkata mereka akan segera lisut seperti rumput Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita lihat rumput hari ini ada, kemudian besok menjadi kering,
layu dan nggak ada. Ayat yang ke-37. Maka yang perlu kita perhatikan yaitu perhatikanlah orang yang tulus, bukan orang yang jahat, bukan orang yang curang. Dan lihatlah, perhatikanlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang tulus, orang yang jujur, dan orang yang suka damai akan ada masa depan. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, tahun 2025 ini kita perlu jaga hati sedemikian rupa, karena dari kitab Amsal dikatakan kalau kita bisa jaga hati ya sedemikian rupa, maka kita akan memiliki kehidupan yang sesungguhnya. Sebab dari hati itulah terpancar kehidupan ya. Meskipun kita melihat dengan mata kepala sendiri ya, bahwa orang-orang yang jahat, orang-orang yang curang itu populer, terkenal, kaya raya, kelihatan bahagia hidupnya. Bahkan mungkin mereka mengatakan harta kekayaanku tidak akan habis dimakan oleh 7 turunan. Bapak Ibu sekalian, semuanya akan berangsur hilang dan lenyap, layu dan mati seperti rumput yang digambarkan dalam Mazmur 37 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ciputra, Insinyur Ciputra memberikan kesaksian yang luar biasa. Dia bilang bahwa sebelum dia mengenal Tuhan, kekayaannya itu ya, itu dimakan 7 turunan, 7 turunan nggak akan habis. Tapi kemudian krisis terjadi dan dalam sekejap kekayaannya habis, bahkan utangnya banyak sekali dan Ciputra berkata, 7 turunanku suruh bayar utangku ini nggak bakalan lunas. Nah, keberhasilan orang jahat, keberhasilan orang yang curang, Bapak Ibu sekalian, seperti film. Ya, seperti di movie-movie itu ya, yang seru pada awalnya, tapi kemudian memiliki ending yang buruk. Ada nggak sih di antara kita yang kalau nonton movie ya seru di awal, kemudian akhirnya endingnya jelek? Kan nggak mungkin ya. Waktu awalnya baik, kita tertarik melihat adegan demi adegan yang awalnya penuh aksi. Tapi akhirnya penonton kecewa karena endingnya kok seperti itu, sad ending ya. Tuhan adalah sutradara yang adil dan film kehidupan kita memiliki yang namanya happy ending yang mulia. Asal kita tetap setia kepada Tuhan, tidak hidup semborok, tidak hidup sembrono, tidak hidup sembarangan, dan tidak iri kepada orang yang jahat atau iri kepada orang yang curang. Nah, kenapa ada orang iri hati kepada orang yang jahat, Bapak Ibu sekalian? Orang yang iri hati kepada orang yang jahat itu cenderung membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Mereka merasa tidak puas dengan hidupnya karena mereka melihat keberhasilan orang-orang yang jahat, orang-orang yang curang itu. Mereka punya pikiran begini bahwa orang jahat, orang curang tidak layak mendapatkan semua yang baik. Saya pernah mendengar ada orang Kristen kemudian jadi murtad karena permohonan suaka politiknya atau asilumnya ditolak, Bapak Ibu sekalian ya. Dia bilang begini, aku ini udah rajin ke gereja, aku disebut anak Tuhan, sementara itu orang berdosa, nggak kenal Tuhan, bukan orang Kristen, tapi di granted sekarang aku nggak Tuhan-Tuhanan ya. Wah, itu Bapak Ibu sekalian, itu namanya orang sedang iri hati kepada orang yang jahat ya. Iri hati itu dapat membuat orang itu lupa kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang pegang kendali, bahwa keberhasilan orang jahat sekali lagi itu cuma sementara. Saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian,
Kalau ada pintu-pintu sedang tertutup untuk kita, Bapak Ibu sekalian, jangan-jangan di balik pintu itu ada yang tidak baik. Ya, ada yang buruk, maka itu pintunya nggak dibukakan untuk kita. Supaya apa? Supaya kita tidak mengalami hal-hal yang buruk. Maka itu sekali lagi please jaga hati kita ya. Hidup orang yang jahat itu seperti naik kereta kelinci di pasar malam ya. Mungkin yang lahir di Amerika nggak tahu kereta kelinci di pasar malam ya. Saya kan hidup di desa di Indonesia. Kereta kelinci di pasar malam itu, wow, itu kelihatan sangat menyenangkan sehingga anak-anak suka dibawa oleh orang tuanya naik kereta kelinci. Kelihatan maju terus, banyak lagunya, semarak, Bapak Ibu sekalian, gemerlapan, tapi sebenarnya kereta kelinci itu cuman muter-muter ya di area situ. Mereka mungkin kelihatan bersinar sekarang, itu hidup orang jahat, tapi akhir hidupnya daripada mereka-mereka ini ya nggak kemana-mana. Nah, orang yang iri kepada orang jahat, akibatnya mereka akan kehilangan damai sejahtera. Bahkan ada yang kemudian orang orang yang iri kepada orang jahat itu jatuh dalam dosa. Mengapa? Karena dia mengikuti jalan curang, jalan yang jahat yang dilakukan oleh orang-orang itu. Orang yang iri hati kepada orang jahat akhirnya kehilangan fokusnya kepada Tuhan sehingga dia nggak bisa stay connected. Hubungannya terganggu dengan Tuhan. Mazmur 37 yang baru kita baca ini mengingatkan kepada kita untuk please, please, please tidak iri hati kepada orang jahat karena keberhasilan mereka hanya sementara. Tuhan adalah hakim yang adil dan kita dipanggil untuk tetap fokus pada hidup yang benar, mengerti kehendak Tuhan, hidup di jalan-jalannya, dan mentaatinya. Iri hati kepada orang jahat hanya akan membawa kepada kecemasan, dosa, dan kekecewaan. Sebaliknya, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka yang ada adalah damai sejahtera, masa depan yang penuh pengharapan yang tentu sudah disediakan bagi setiap kita yang setia kepadanya ya. Yang kedua dari Mazmur 37 ini ayat yang ke-37 dikatakan Tuhan mau supaya kita itu menjadi orang yang tulus, orang yang jujur dan cinta damai ya. Amsal 11 ayat 3 berkata orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat diterusak oleh kecurangannya. Yang perlu kita perhatikan yang pertama, tulus dan jujur. Tulus dan jujur adalah dua sifat yang saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Hidup tulus berarti melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, dengan hati yang murni tanpa agenda tersembunyi. Ibu Yongki, a woman with a golden heart. Wanita yang berhati emas. Kenapa disebut seperti itu? Karena tulus ya, sampai hari ini apa saja yang dikerjakan oleh Ibu Yongki itu dilakukannya dengan amat sangat luar biasa tulus. Bukan hanya tulus saja ya, tapi tulus bintang 5. Hidup jujur berarti hidup dalam kebenaran tanpa kebohongan atau manipulasi. Ia di atas ia dan tidak di atas tidak. Orang jujur hidupnya jelas, terang atau gelap, tidak abu-abu. Tulus berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan dengan hati yang murni. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh orang yang tulus seperti Bu Yongki ini, dia melakukan tanpa berharap imbalan, Bapak Ibu sekalian. Orang jujur itu orang jujur adalah orang yang berpikir benar, mengatakan yang benar, dan melakukan apa yang benar meskipun
tidak ada yang mengawasi. Seorang ibu bertanya kepada anaknya setelah anaknya pulang dari pesta ulang tahun temannya, "Nak, gimana makanannya?" Maka anaknya bilang dengan jujur dan tulus kepada mamanya, "Enak banget, Ma, tapi aku cuman makan satu. Aku ingin ambil lebih, Ma. Tapi nggak jadi karena aku lihat masih banyak orang yang belum makan." Nah, ini anak yang tulus dan jujur ya. Dia kepingin ngambil lagi, tapi karena banyak yang antri dia nggak ambil. Kalau Bapak Ibu sekalian jalan-jalan ke Jepang, ya di Jepang meskipun nggak ada denda Bapak Ibu sekalian, orang tetap membuang sampah pada tempatnya. Mengapa? Karena mereka memahami pentingnya yang namanya kebersihan. Orang yang tulus dan jujur, kalau mereka pergi ke supermarket dan kemudian mereka memakai troli, maka setelah selesai memakai troli, itu dia akan mengembalikan ke tempatnya, ya, meskipun nggak usah diperintah-perintah atau disuruh-suruh, ya. Nah, kalau kita kemudian ke supermarket, membeli sesuatu, kemudian dapat uang kembalian yang lebih banyak daripada apa yang seharusnya kita terima, orang yang tulus dan jujur, dia akan mengembalikan kelebihannya itu. Jika seseorang itu tulus dan jujur, dan kemudian ditanya sesuatu yang sensitif, misalnya, gajimu berapa? Untungmu berapa? Nah, ingat Alkitab bilang gini, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Kita harus menjawabnya dengan bijak dan cerdik, Bapak Ibu sekalian. Dan gimana cara jawabnya, Pak? Kalau ada orang tanya begitu, jawab aja, "Oh, gajiku atau keuntunganku cukup untuk membeli makan siang, tapi nggak cukup untuk beli istana Buckingham." Nah, gitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, yang kedua, Tuhan mau di tahun 2025 ini kita cinta damai. Apa itu cinta damai? Artinya kita itu menjaga hubungan kita untuk tetap harmonis dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan diri sendiri. Sekali lagi, orang yang cinta damai, dia menjaga hubungannya tetap harmonis, tetap baik, tetap manis dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan diri sendiri. Orang yang cinta damai, orang yang suka damai, kalau ada perselisihan, maka fokusnya itu pada rekonsiliasi, bukan berfokus kepada siapa yang salah, siapa yang benar. Itu dilakukan oleh orang-orang tidak kenal Tuhan, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, tahun 2025 ini kalau sampai ada kemudian perselisihan, kesalahpahaman, fokuslah pada solusi, bukan saling menyalahkan. Satu kali suami dan istri sedang rebutan remote TV, ya. Suami ingin menonton pertandingan bola di mana Manchester United sedang main. Sementara si istri bilang begini, "Aduh, ini jam ini aku mau nonton drama ini, ya, drama Korea ini sedang seru-serunya." Nah, kemudian suami istri ini mulai nggak enakan, Bapak Ibu sekalian, ya, karena mereka merasa acara mereka itu lebih penting. Lalu anaknya dia datang, "Mana-mana remote-nya, aku mau nonton film kartun saja." Ya, dalam banyak situasi Bapak Ibu sekalian kita harus memilih untuk fokus pada solusi, bukan siapa yang lebih penting, siapa yang kurang penting. Mengalah adalah langkah terbaik untuk menjaga hubungan yang harmonis. Mengalah bukan berarti kalah.
Abraham dan Lot, ya. Kita lihat bagaimana Abraham dan Lot. Abraham nggak mau dia hubungannya rusak dengan Lot, dan dia nggak mau pegawai-pegawai Abraham itu bertengkar dengan pegawai-pegawai Lot. Lot itu kaya, Lot diberkati itu gara-gara dia diajak oleh Abraham. Tapi Abraham nggak petentang-petenteng, nggak semau gue. Dia ngalah, dia bilang begini, Lot, sekarang nggak baiklah kita bertengkar. Kamu pilih, kalau kamu ke sana, aku ke situ. Kalau kamu ke barat, aku ke timur. Kalau kamu ke utara, kamu ke selatan. Lihat apa yang terjadi. Hubungan Abraham dan Lot tetap baik. Abraham tidak kekurangan berkat daripada Tuhan meskipun dia mengalah. Ya, orang Jawa, Bapak Ibu sekalian, saya ini kan tinggal di desa. Orang Jawa itu, Bapak Ibu sekalian, itu dengan tetangga-tetangga itu kan dekat ya. Kalau ada pertengkaran, orang Jawa bilang gini, ojo tukaran, ya, rezeki ini seret. Orang Jawa itu bilang begini, jangan kamu bertengkar, nanti rezekinya seret, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, cintalah akan damai. Yusuf dan saudara-saudaranya itu adalah contoh yang luar biasa tentang cinta damai dan rekonsiliasi. Setelah dikhianati oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak dan mengalami penderitaan di Mesir, Yusuf akhirnya menjadi pemimpin yang besar. Ketika Tuhan izinkan bertemu kembali dengan saudara-saudaranya yang dahulu berbuat jahat, yang amat sangat keji itu, Yusuf memiliki kuasa pada waktu itu untuk membalas dendam, untuk menghukum, memberi pelajaran kepada saudara-saudaranya itu. Tapi apa yang dikerjakan oleh Yusuf? Yusuf memilih mengalah, yaitu dengan jalan mengampuni. Yusuf memilih untuk rekonsiliasi. Yusuf berkata, janganlah takut, sebab aku inilah pengganti Allah, aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikanku. Yusuf tidak hanya memilih damai, tetapi dia juga menunjukkan bahwa rekonsiliasi bisa membawa berkat besar. Bangsa Israel, ya, pada zaman itu mencapai puncak kejayaannya, yaitu pada zamannya Yusuf. Ketika kita fokus pada rekonsiliasi, bukan menyalahkan, kita mencerminkan kasih Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita sudah belajar bagaimana kita menapaki waktu demi waktu di tahun 2025 ini untuk meraih masa depan yang cerah dan penuh pengharapan. Jaga hati. Bersama saya ucapkan jaga hati. 2, 3, jaga hati. Yang pertama, jangan pernah iri hati kepada orang yang jahat maupun orang yang berbuat curang. Yang kedua, jaga hati. Tetap tulus dan jujur, serta jaga hati menjadi orang yang cinta damai. Mari kita berdoa. Materaikan kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba, ya Bapa. Biarlah Engkau membuat kami melalui Roh Kudus, kami mau terus menjaga hati kami sedemikian rupa, sehingga tahun 2025 kami semua boleh mengalami tuaian besar-besaran. Ketika ada rintangan tantangan di depan kami, kami sanggup untuk menerobosnya, sebab Engkau yang memimpin terobosan itu. Kami mau terus tinggal di dalam Tuhan, mengerti dan mengikuti kehendak-Mu, taat kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.